Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwah fillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini seperti biasa setiap malam Ahad kita hadir di masjid ini setelah kita sama-sama menjalankan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, terutama bagi kita yang laki-laki. Kemudian seperti biasa kita akan lanjutkan dengan kajian rutin kita. Malam hari ini kita akan bahas, setelah kita membahas yang pekan yang lalu tentang fikih sholat ya, jadi kaitan dengan sholat tatawwu atau sholat sunat. Terakhir yang kita bahas adalah sholat tahiyatul masjid ya, sholat tahiyatul masjid. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, pembahasan tentang salat sunat, yaitu kaitan dengan salat taubah, salat taubat ya. Salat taubat. Penulis menyebutkan man zalat qadamuhu wartakibu dzanban, barang siapa yang tergelincir ya, barang siapa yang tergelincir dia melakukan suatu dosa, yang tergelincir kemudian dia melakukan suatu dosa, saya ulangi sekali lagi. Beliau menyebutkan di sini man zalat qadamuhu wartakibu dzanban, barang siapa yang tergelincir ya, dengan dia jatuh kepada perbuatan dosa, fa'alaihi ay yusari'u bitaubah, maka yang disyariatkan ya, bagi siapa saja ya, bagi kita tentunya yang tergelincir kemudian kita jatuh dalam perbuatan dosa, maka yang disyariatkan adalah kita bersegera untuk melakukan taubat. Disyariatkan kita untuk segera melakukan taubat, wa ruju' ila Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu ghafirudz dzambi wa qabilut taubah, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ghafirudz dzamb, yaitu zat yang mengampuni dosa, wa qabilut taubah, dan juga Maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa may ya'mal su'a aw yadlim nafsah tsumma yastaghfirillah ya yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan suatu dosa kemudian dia sadar akan perbuatan itu ya, kemudian tsumma yastaghfirillah, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah ya, yajidillah ghafurur rahim, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosanya. Tidak hanya ghafuran, tidak hanya diampuni oleh Allah, juga sebalik ada tambahan, yaitu Allah sayang kepada dia. Allah sayang. Jadi Allah sebetulnya senang dengan taubatnya seorang hamba, istighfarnya seorang hamba. Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam hadis qudsi itu ya, apabila ya seluruh manusia ini sepakat untuk tidak melakukan dosa, kita semua ini sepakat tidak berdosa semuanya, padahal ini tidak mampu ya, perkara yang tidak mungkin, tapi Allah mengatakan demikian. Apabila seluruh umat ini sepakat untuk tidak melakukan dosa, maka kemudian Allah akan ganti umat itu, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang berbuat dosa kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Sifat Allah yang
begitu luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Jadi siapa saja yang jatuh kepada perbuatan dosa, maka disyariatkan untuk dia atau untuk kita untuk segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mantul suaranya. Bisa ditelan. Ya, alhamdulillah. Sudah bagus suaranya. Enggak ada kendala berarti. Begitu juga dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh alaihissalam itu kalau berdakwah selalu diejek-ejek oleh kaumnya, oleh umatnya, diejek-ejek. Ya, tapi apa Nabi Nuh? Nabi yang sabar. Sampai beliau mengatakan, ya, Nabi Nuh alaihissalam malah memerintahkan kaumnya, "Faqultu astaghfiru." Ya, Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, istighfarlah kalian kepada Allah atas ejekan kalian terhadap dakwah yang dibawa oleh aku. Ya. Innahu kana ghaffara. Istighfar mohon ampun kepada Allah karena Allah Maha mengampuni dosa. Maha mengampuni dosa. Yursilis sama alaikum midrara. Allah Maha mengampuni dosa. Kalau kalian rajin beristighfar, Allah akan turunkan hujan dari langit. Yang pertama kata Allah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Kalau kalian rajin beristighfar, Allah akan tambah anak keturunan kalian. Harta-harta kalian akan ditambah oleh Allah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang suka beristighfar, maka Allah akan sediakan bagi dia kebun di surga Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai yang indah. Ya, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini sebagai manusia ini makhluk semuanya pendosa semuanya. Makanya kita manusia, dalam bahasa kata orang-orang Arab itu sumiyal insanu linisyan. Sumiyal insan, namakan kita dalam bahasa Arab itu kita disebut insan linisyan ini karena memang sifat kita suka lupa, suka salah. Ya, memang tabiat manusia itu begitu. Nah, di dalam syariat kita juga selain kita disyariatkan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW beristighfar itu riwayat Imam Bukhari, istighfarnya Rasulullah SAW itu 70 kali sehari. Dalam riwayat Imam Muslim 100 kali. Nah, selain beristighfar, bertaubat, maka juga yang disyariatkan, yang dianjurkan dalam agama kita adalah setelah kita tergelincir dalam melakukan dosa, maka yang disyariatkan juga bagi kita adalah sholat taubat. Ada sholat yang namanya sholat taubat. Iya. Jadi setelah dosa, di sini ada hadis Nabi SAW mengatakan, beliau menyebutkan di sini, was-sholatu li ajli taubah minad-dam mustahabbah. Dan sholat, ya, karena disebabkan terjatuh kita dalam perbuatan dosa, kita bertaubat dari dosa itu dianjurkan. Ya, dianjurkan. Bittifaqil madhahibil arba'ah. Menurut kesepakatan para imam arba'ah, mazhab, seluruh mazhab yang 4 sepakat tentang syariat salat taubat ini. Ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua sepakat, tidak ada yang berselisih. Li hadis Abi Bakrin, berdasarkan hadis Abu Bakar radhiyallahu taala an, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yadlibu dzamban, tidaklah seorang muslim, seorang laki-laki yang dia melakukan suatu dosa, summa yakumu, kemudian dia yakumu, qoma yakumu ini berdiri, tapi maknanya di sini adalah sholat. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayatatahharu, ya, kemudian dia bersuci, tsumma yusolli, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia sholat dan dia
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala illa ghufirallahu lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Asalnya tadi saya sebutkan, asalnya kita disyariatkan cukup bertaubat dan beristighfar, Allah mengampuni dosa. Tapi yang lebih afdol adalah bagaimana seorang itu ketika dia melakukan suatu kesalahan dan dosa, maka yang lebih baik bagi dia adalah dia melakukan sholat taubat ini. Sholat taubat, karena sholat taubat ini kan lebih mengena dalam hati seseorang. Ketika dia melakukan dosa, kemudian dia sholat taubat, ya, dia melakukan sholat taubat 2 rakaat, maka itu lebih mengena dibanding hanya dia sekadar beristighfar dan bertaubat saja dengan ucapannya tentunya. Ya. Makanya seluruh imam sepakat atas kebolehan tentang perkara ini berdasarkan hadis ini. Summa qara'a hadhil ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan kalimat tadi, tidaklah seorang laki-laki yang melakukan suatu dosa kemudian dia berdiri ambil wudu kemudian dia salat, ya, untuk bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah pasti ampuni dosanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang apabila dia melakukan keburukan dan dosa audzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ya. Mohon ampun atas dosa mereka. Dalam hadis ini sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini, ya. Kata sebagian sebagian daripada ulama mengatakan hadis ini hadisnya dhaif, ya. Hadis dhaif. Tapi sekalipun demikian, ya, kedhaifannya tidak terlalu parah, maka ulama di antara mazhab yang 4 itu sepakat bahwasanya amalan ini tetap disyariatkan untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya salat 2 rakaataini ba'da tawafu bil Ka'bah. Ya, salat 2 rakaat setelah tawaf di Ka'bah. Ya. Ini juga disyariatkan, ya, salat sunat tawaf. Seperti yang Anda sebutkan kemarin, ya, bagi siapa saja yang datang ke Masjidil Haram, datang ke sana, maka tidak disyariatkan bagi dia, ya, kalaupun dia mau duduk, maka dia boleh tahiyatul masjid, tapi yang umum dilakukan, ya, di sana itu adalah pengganti tahiyatul masjid itu adalah cukup tawaf saja. Jadi datang ke sana tawaf itu sudah bernilai tahiyatul masjid. Ya. Nah, kemudian setelah selesai tawaf disunahkan lagi untuk sholat sunat tawaf 2 rakaat. Ya, sholat sunat tawaf 2 rakaat. Ini berdasarkan beliau menyebutkan di sini yastahibbu indal jumhur, dianjurkan menurut jumhur ulama, ya, wa yajibu indal hanafiyah, bahkan menurut Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah mengatakan wajib ayyusalli raka'ataini ba'da tawaf, untuk salat 2 rakaat setelah melakukan tawaf. Khalfa maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim, ya, yaqra'u fiha ba'da al-Fatihah, yaitu disunahkan dalam salat tawaf itu setelah membaca Al-Fatihah, rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Kemudian yang selanjutnya salat al-kusuf, salatul kusuf. Salat kusuf ini salat gerhana. Ya, ini juga disyariatkan bagi kita jemaah sekalian wa fil rahimani wa rahimakumullah tentang salat kusuf ini. Pengertiannya al-kusuf, ya, al-kusuf itu maknanya huwa dihabu da'u ahadun niraini, ya. Al-kusuf itu maksudnya adalah hilangnya 2 cahaya. Hilangnya 2 cahaya, yakni asy-syamsu wal qamar, yaitu cahaya bulan dan cahaya bintang, au ba'dahu, atau sebagiannya, wa taghayyuruhu ila sawad, yang menjadikan berubah, ya, menjadi menghitam, gelap, ya. Wal khusuf muraduf lahu, ya, dan al khusuf ini
juga sholat gerhana itu ada dua penyebutannya. Secara umum ulama menyebutkan al-kusuf pakai huruf kaf, al-kusuf. Nah, kalau disebut al-kusuf itu maksudnya adalah gerhana bulan atau gerhana matahari. Tapi sebagian ulama lagi ada yang merinci, ada yang memisahkan. Kalau gerhana bulan itu beda dengan gerhana matahari penyebutannya. Ya, tadi sebagian mengatakan kusuf itu boleh digunakan istilah al-kusuf dalam menyebutkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebagian lagi ulama ada yang membedakan. Ya, sebagian mengatakan wakilah dikatakan bahwasanya al-kusuf li syams, yaitu al-kusuf yang dengan huruf kaf itu untuk gerhana matahari. Wal khusuf yaitu wal khusuf huruf kha. Yang kedua ini huruf kha. Al khusuf ya. Ini digunakan untuk gerhana bulan. Ya, gerhana bulan. Tapi istilah ini mungkin tidak terlalu penting ya. Ya, yang kita nanti akan intinya kita pelajari adalah bagaimana disyariatkannya sholat gerhana ini. Ya, disyariatkannya sholat gerhana berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Al-Mughirah. Ya, hadis dari Al-Mughirah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan ini kata Rasulullah tanda-tanda, dua tanda di antara dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Layan kasifani li mauti ahadin. Kedua-duanya tidak menjadi gerhana, tidak menjadi gelap. Jadi baik matahari maupun bulan ini kedua-duanya ini tidak berubah menjadi gerhana atau menjadi gelap karena disebabkan kematian seseorang. Ya, karena disebabkan kematian seseorang. Jadi zaman dulu itu ya, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang punya keyakinan kalau kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan ini disebabkan ada yang meninggal. Ya, warna Ramadan itu. Kalau ndai mau contohin punya aji kira-kira keyakinan mau tahu itu aji. Piwara jam kelaya. Piwara ya, alhamdulillah. Mungkin ada di tempat-tempat yang lain. Kalau gerhana dulu kan ada suka aneh-aneh kadang. Anak waktu kalau nggak salah kelas 3 SD dulu ya. Kalau gerhana tuh pukul kendai. Ya. Kan ada yang aneh-aneh gitu kan. Ya bisa jadi di sebagian masyarakat kita kalau terjadi gerhana tuh ya memang karena ada hal-hal mistis gitu. Sampai orang boleh kendai berarti mungkin ada keyakinan yang lain gitu. Ya. Tapi ngeri dulu ya. Kalau dulu terjadi gerhana itu seperti kiamat. Ya, seperti kiamat. Ya? Udah deh, delok awal deh. Hah? Oh, deh. Iya, memang. Dulu memang banyak yang aneh. Sebab mungkin ya karena ilmu belum tersebar dulu ya. Apalagi tidak ada internet dan segala macam, ya. Dan memang tujuannya itu, tujuan gerhana itu menurut ulama Allah ciptakan gerhana itu untuk menakut-nakuti manusia. Makanya kalau kita lihat pembahasan ulama kontemporer, ulama sekarang, sebetulnya makruh kita sebarkan info terjadi gerhana itu makruh. Tidak disukai. Iya, nah, makanya saya tidak pernah saya bagi-bagi kalau ada info gerhana, besok mau gerhana, tidak saya ikut bagikan itu. Karena apa? Karena nanti ketika orang sudah tahu lebih dulu, maka tujuan daripada diciptakannya gerhana dan seterusnya itu tidak menjadikan manusia mengingat Allah. Dan kenyataannya memang begitu. Waktu tahu justru jadi tempat wisata ya. Selfie gerhana di sana selfie ya. Maghrib orang sholat mereka nongkrong lihat gerhana. Kan begitu jadinya. Ya maka mayoritas ulama yang sekarang ya, ulama kontemporer ya memakruhkan ya untuk membagi-bagikan info gerhana dan seterusnya itu. Kita melanjutkan hadis tadi. Jadi terjadinya gerhana bukan karena matinya seorang, wala li hayatihi, juga bukan karena lahirnya seseorang. Bukan karena mati atau karena lahirnya seseorang. Kemudian Nabi mengatakan fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian menyaksikan keduanya, gerhana matahari dan gerhana bulan tadi, fad'ullah, maka
perbanyaklah doa kepada Allah, wasallu, dan solatlah hatta yanjiri, sampai tenggelam, sampai menghilang gerhana itu, sampai selesai gerhana itu. Ini dalil disyariatkannya salat gerhana. Kemudian selanjutnya di sini beliau menyebutkan mayastahibbu liman ra'al kusuf, apa yang dianjurkan bagi orang yang menyaksikan gerhana. Apa saja sih perkara yang dianjurkan bagi kita yang menyaksikan gerhana? Yang pertama adalah al-iktsar minadz-dzikri wal istighfari wat takbir was shadaqati wa sairil qurbi. Ya, yang dianjurkan, yang disunahkan bagi kita ketika terjadi gerhana, kita melihat gerhana itu, yang pertama adalah al-iktsaru minadz-dzikri, perbanyak zikir, wal istighfar, perbanyak istighfar, wat takbir, perbanyak takbir, was shadaqah, perbanyak sedekah. Jadi kalau lagi gerhana itu perbanyak sedekah. Wasairil qurbi, juga amal-amal ibadah lainnya. Ya, tapi secara yang disyariatkan secara langsung oleh Nabi penyebutannya tadi zikir, istighfar, kemudian takbir, kemudian sedekah, ya. Dan juga para ulama menambahkan atau boleh dengan amal-amal ketaatan yang lain. Ini berdasarkan hadis tadi, ya, hadis yang kita baca tadi. Ini yang pertama. Jadi bukan justru malah kita tadi, ya, wisata, ya, wisata religi, jadi wisata lihat gerhana. Allah. Yang seperti ini makruh, ya, tidak boleh seperti ini. Yang kedua disyariatkan adalah al-khurus lis-sholati jama'atan fil masjidi. Yang disyariatkan adalah yang kedua, yaitu kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat gerhana, ya, secara berjamaah. Nah, sebagian ulama membolehkan sholat sendiri, ya. Sebagian ulama membolehkan sholat sendiri. Jadi tidak mesti berjamaah. Ini tidak wajib ketika menyaksikan gerhana matahari atau bulan. Apalagi mungkin di tempat kita tidak ada yang sholat, maka boleh sholat sendiri. Yang ketiga yang disyariatkan adalah yakhruju lis-sholatin nisa. Ya, termasuk wanita juga dibolehkan untuk keluar sholat gerhana ini menuju masjid, ya, bersama jamaah, boleh, disyariatkan, malah di sini disebutkan. Hanya saja ini kata beliau bila tidak membuka pintu fitnah, tidak terbuka pintu fitnah. Ya, artinya mungkin masjidnya tidak jauh, tempatnya tidak gelap, ya, dan seterusnya, dan dia tidak memakai wangi-wangian ketika ke masjid, membuka aurat dan seterusnya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau ada kemungkinan terjadi fitnah, maka tidak dianjurkan perempuan untuk ikut sholat gerhana. Dibolehkannya sholat gerhana ini berdasarkan hadis Asma bintu Abi Bakar, ya, hadis Asma bintu Abi Bakar annaha qalat, bahwasanya dia mengatakan ataitu Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khusafatis syams, pada hina khusafatis syams, pada saat gerhana matahari, fa idzan nasu qiyamun yusallun, saya melihat pada saat itu orang-orang salat berjamaah, wa idza hiya qa'imah tusalli, dan Aisyah ikut salat bersama jamaah. Aisyah itu bukan sholat tapi sholat di belakang, itu maksudnya, sholat berjamaah tadi. Kemudian yang disyariatkan ketika terjadi gerhana adalah an-nida'u lis-shalah bi as-shalatu jami'ah min ghairi adzan wala iqamah. Yang disyariatkan ketika sholat gerhana ini adalah, yaitu imam menyerukan as-shalatu jami'ah, as-shalatu jami'ah. Yang ini yang sudah langka ini, ya. Para ulama, terutama ulama-ulama mazhab Syafi'i, ya, imam menyerukan as-shalatu jami'ah, ya, ada seruan imam mengucapkan as-shalatu jami'ah, ini disyariatkan, dianjurkan pada seluruh sholat sunat, pada seluruh sholat sunat, termasuk kebiasaan para salaf itu sholat tarawih itu, ketika ingin menegakkan sholat tarawih, as-shalatu jami'ah. Dan saya sudah tidak dengar lagi yang begini-gini, ya. Ya.
Makanya anak kalau yang biasa yang mengikuti imamnya anak di sini, anak mengatakan as-sholatu jami'ah. Jadi ketika mulai sholat, as-sholatu jami'ah. Itu sebagai apa? Pengganti azan dan iqamah. Karena memang tidak ada azan dan iqamah dalam sholat sunnah. Ya, kenapa? Tidak bid'ah. Ya, iya. Ya, lagi stay bid'ah. Ternyata dulu kalau saya ingat saya dulu waktu kecil, waktu SD itu orang tua kita begitu ya. As-sholatu jami'ah. Kalau tidak salah begitu. Di masjid kita, di Masjid Muhammadiyah itu anak masih ingat, tapi lama-lama hilang itu. Masih ya? Di Kerara masih di Kerara, iya. Oh, berarti di sana para salaf itu yang sholat, para salaf semua ya. Salafus soleh. Salafus soleh. Ya? Apa? Rahimakumullah. Hah? Boleh, tidak masalah. Ya kasih tahu. Logo bade jemaah kan? Ya. Logo bade jemaah. Cuma ndak iki oleh menuntung pojok. Witir. Nah. Tarawih. Cuma justru lebih bagus pakai bahasa Arab itu as-sholatu jami'ah. Lebih bagus. Ndak iki tarawih ya. Witir. Dan yang seperti ini hilang. Ya, mungkin itu ya, karena mungkin buku-buku ulama yang dulu sudah bawa banjir. Jadi kurang ilmu kita hari ini. Ya. Jadi menurut madhab para ulama, ya terutama madhab Syafi'i, di seluruh sholat sunat kecuali sholat jenazah. Ya, kecuali sholat jenazah. Ya. Tapi as-sholatu jami'ah, imam menyeru kalimat as-sholatu jami'ah ini tidak disyariatkan dalam sholat wajib. Karena sholatul jami'ah ini istilahnya azan gitu, pemberitahuan. Karena sholat wajib sudah ada azannya, tidak ada boleh menyerukan as-sholatu jami'ah. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, praktek para ulama salaf itu ketika mengucapkan as-sholatu jami'ah ini adalah pada sholat-sholat sunnah. Jadi disyariatkan ketika ingin sholat jenazah. Sholat apa namanya? Sholat kusuf, sholat gerhana ini, ya, yaitu imam mengucapkan kalimat as-sholatu jami'ah berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, lamma kasafatis syamsi ala ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudi, diserukan innas sholata jami'ah, ada tambahan inna juga, innas sholata jami'ah, sesungguhnya sholat itu berjamaah. Boleh juga innas sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah, boleh. Kalau kita menggunakan lafaz inna, maka kalimat sholatnya harus fathah. As-sholat innas sholata, ya, tidak boleh innas sholatu. Seperti innal hamda, tidak boleh innal hamdu, ya. Dan seterusnya. Jadi ini ya, ini dalil ya. Ini hadis riwayat Imam As-Sholatu Jami'ah nomor berapa ini? Nomor 2. Hadis riwayat Imam Bukhari malah Abjad ya, Imam Bukhari ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1045 tentang disyariatkannya imam mengucapkan As-Sholatu Jami'ah dalam sholat ini, sholat al-kusuf ya. Menurut ulama ya, terutama madhab Syafi'i mengatakan di seluruh sholat sunat kecuali sholat jenazah. Kemudian yang selanjutnya yang disunahkan adalah al-khutbah ba'da sholat. Al-khutbah ba'da as-sholat, yaitu setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat gerhana, disunahkan berkhutbah. Nah, perhatikan di sini. Jadi khutbah itu tidak wajib dalam sholat kusuf ini, sholat gerhana ini. Umpama kita di sini ya, sholat, tak selesai sholat, suatu doanya khutbah, tidak usah khutbah aja. Ya, sholat intinya sudah selesai sudah. Adapun khutbah ini sunnah. Ya. Ana bacakan di sini ya. Yusannu ayyaktuba laha ba'da sholati ka khutbatil Id. Disunahkan setelah melaksanakan sholat gerhana, yaitu berkhutbah sebagaimana khutbah sholat Id. Di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah
Ya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam faragha minas shalah, selesai dari melaksanakan salat gerhana, qoma wa yaktubun nas. Nabi berdiri, ya, di hadapan manusia kemudian berkhutbah. Fahamidallahu, kemudian Nabi mengawali khutbahnya dengan memuji Allah, wa asna alaihi, memuji Allah, ya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wajalla. Sesungguhnya matahari dan bulan ini di antara keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani limauti ahadin, dan seterusnya tadi. Hadis yang kita baca tadi. Tadi Nabi membaca itu, berkhutbah dengan kalimat itu. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad, berkata Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, la yakhutubu li salatil khusuf. Ya, sebagian lagi berpendapat bahwasanya kalau salat khusuf tidak ada khutbah. Salat khusuf ini adalah gerhana bulan. Ya, yang menurut mereka yang berkhutbah itu adalah gerhana matahari. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya, tapi sebagian lagi mengatakan seluruhnya boleh, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan boleh khutbah. Syariat disunahkan berkhutbah. Kemudian yang terakhir pada bagian ini adalah kaifiyatu salatul khusuf, tata cara salat khusuf, ya. Tata caranya adalah yang pertama ayyukabbiro, takbir sama, ya. Ayyukabbiro, kemudian membaca istiftah, ya. Membaca istiftah, wa yasta'id, berta'awud, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu maksudnya. Wa yaqra'ul Fatihah, kemudian bismillah dan membaca al-Fatihah. Wa yaqra'u, ya, nahwan min suratil Baqarah, ya. Dan juga yang disunahkan adalah Nabi membaca surat Al-Baqarah. Bayangkan, ya, surat Al-Baqarah, Pak. Ya. 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 Bisa 2 kali gerhana selesai. Surat Al-Baqarah dibaca oleh Rasulullah. Ya. Itu rakaat pertama itu. Ya. Nabi membaca surat Al-Baqarah. Yarka' ruku'an tawilan. Kemudian Nabi ruku dengan tawil, panjang. Ya, tawil. Dalam hadis yang lain Nabi kalau ruku itu separuh bacaannya. Separuh bacaan, umpamanya berdirinya Nabi 1 jam, rukunya itu setengah jam. Dan dari yang pojan dede dari imam ruku ka harus rusak dede imam. Allah. Sampai dulu ada yang protes anak, padahal anak amalkan itu tapi sudahlah. Daripada protes jauh deh, tahan tinggalan. Setelah ruku yang panjang nih, bayar fa'u minar ruku, bangkit lagi dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. La yasjud, belum sujud dulu, ya, bal yaqra al-Fatihah wa surah dunal ula. Tapi kembali membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat selain surat yang tadi, Al-Baqarah, Al-Imran umpamanya. Ya, itu baru rakaat pertama ini belum sujud. Karena tadi kan, ya, baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, ruku yang panjang separuh dari berdiri, bangkit lagi, ya, baca Al-Fatihah, baca surat yang lain lagi, baru ruku lagi, ya. Summa yarka. Ya. Yarka maratan ukhra, kemudian ruku sekali lagi, ya. Ruku'an tawilan, ya, bukan main-main, ruku'an tawilan itu ruku' yang panjang, ya, ruku' yang panjang. Huwa duna ruku'ul ula, yang sedikit tidak terlalu panjang seperti ruku' yang pertama, ya. Yarfa' minar ruku', kemudian bangkit dari ruku', wa yaqul sami Allahu liman hamidah, seperti biasa, rabbana walakal hamd. Yasjudu tsumma yajlis tsumma yasjud, baru boleh sujud. Bangkit dari sujud, yaitu duduk di antara 2 sujud lagi. Kemudian berdiri ke rakaat kedua, sama pelaksanaannya seperti rakaat yang pertama. Ya, di tata caranya seperti itu.
Kemudian sampai salam, singkat cerita ya, kita singkat saja, sudah azan itu. Kemudian as-sunnatu ayyajhar bil qira'atu fi shalah ya. Jadi sunnahnya itu membaca dengan suara yang keras ya. Nah, di sini terakhir sedikit ya. Ada tambahan penulis di sini. Hal yusalli li ghairil kusuf minal ayat kazzalzala wal nahwiha. Apakah juga disyariatkan salat gerhana ini ya menunjukkan bolehnya orang juga melaksanakan salat untuk kejadian alam yang lain. Kan kejadian alam ini kan seperti gempa bumi dan seterusnya, banjir dan seterusnya. Apakah boleh juga salat seperti itu? Ya, li ahli ilmi fi hadhihi al-mas'alatu arba'ah aqwal. Ada 4 pendapat ulama. Yang pertama, ya tastahibbu sholatu li kulli ayatin ya faza. Menurut pandangan para ulama yang pertama adalah boleh di semua kejadian alam yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah ini, tidak hanya ini tapi juga gempa dan seterusnya itu, tsunami dan seterusnya itu boleh melakukan sholat kusuf tadi. Pendapat yang kedua, asani la yusolli lil ayatil mutlaqan siwal kusuf ya. Yang pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, khusus untuk sholat kusuf saja. Ya. Ada juga yang mengatakan tidak disyariatkan sholat kecuali al-kusuf, kemudian gempa luar, kusuf dan gempa luar. Tapi untuk banjir, tsunami tidak boleh. Nah, pendapat yang keempat mengatakan la yusolli li ghairil kusufi jamaah. Pendapat yang keempat mengatakan boleh seluruh kejadian alam ini boleh dilakukan sholat, tapi syaratnya jangan berjamaah. Pendapat yang keempat, ya, sholat ndai kese, ya, sholat sendiri-sendiri. Inilah ya, kalau belajar begini kan enak kita ya. Ya, nanti kita lihat ada orang gempa bumi, sholatnya seperti sholat bid'ah. Bukan begitu caranya. Kita belajar baru tahu, oh ternyata masya Allah ulama juga tuh mereka punya istihad masing-masing ya, yang menjadikan kita tuh lebih perkara-perkara khilaf itu lebih bisa memahami ya. Demikian ya, ada salah-salah kata, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.